Shalom. Selamat hari Minggu saya ucapkan ke kita semua yang hadir pada hari ini. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kita bersama-sama berkumpul kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersyukur secara pribadi. Kita berdoa. Mazmur Daud. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Saya mengajak kita bersama-sama, kita menyatakan penyembahan kita. Sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan pujian ini. Saya akan menyanyi ayat yang pertama, kedua, dan di ref nanti kita akan bersama-sama. Kita tahu bahwa Allah adalah Allah yang setia, yang mengasihani kita. Dan biarlah melalui pengorbanannya kita terus memuliakan nama Tuhan. Kita terus menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Kita tahu Bapa adalah Bapa yang setia. Selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa
Benar ya Tuhan, hanya Engkaulah sumber pertolongan kami. Kepadamu ya Tuhan kami percaya, kepadamu ya Bapa kami menyerahkan kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan hari-hari yang kami lalui, kami nyatakan kepadamu ya Bapa, kehidupan kami, pekerjaan kami, demikian juga Tuhan untuk setiap hal yang kami lewati, kami menyerahkannya semua Bapa ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami berdoa untuk ibadah kami dari awal hingga berakhir. Setiap pelayan Tuhan yang melayani pada hari ini Engkau memberkati kami dimanapun kami berada. Demikian juga untuk setiap jemaat yang bersama-sama dengan kami maupun yang tidak bersama-sama dengan kami, baik yang menyaksikan ya Tuhan pada hari ini. Demikian juga Tuhan untuk setiap jemaat yang mungkin ada sesuatu hal yang mereka tidak dapat bersama-sama dengan kami. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Ampuni Tuhan untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Biarlah penyembahan kami, puji-pujian kami, firman Tuhan yang akan kami dengar, semuanya Bapa untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, adalah doa kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca pembacaan Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Matius pasal 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Kaum bapak akan membaca ayat yang ke-25, kaum ibu akan membaca ayat yang 24. Jadi kaum ibu dulu ya yang mulai ayat 24, kemudian nanti 25 hingga ayat yang ke-30 kita bergantian. Kaum ibu, demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah ladang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ayat 30 kita bersama-sama. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya saya mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Kita menyatakan puji-pujian kita kepada Tuhan. Biarlah waktu Tuhan yang kita pakai pada saat ini semuanya Bapa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdiri, kita menyanyikan pujian waktu Tuhan. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa. Benar Tuhan, waktu-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Tolong kami sehingga kami boleh mengerti maksud dan rencana Tuhan. Kami boleh mengikuti waktu Tuhan dalam kehidupan kami. Beri kami kesabaran, beri kami hikmat untuk boleh melihat hasil daripada apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Waktunya kami rindu Allah Roh Kudus bekerja di antara kami untuk boleh memberikan kami hikmat pengertian akan kebenaran firman. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat siang. Ya, kita bersyukur hari ini kita semua ada dalam anugerah Tuhan. Baik, jemaat Tuhan, tema kita hari ini sebagaimana yang saya sampaikan minggu lalu adalah gandum dan lalang tumbuh bersama. Ya, di sini ada yang petani nggak ya? Ada yang petani nggak ada? Oh ibu, ada yang pernah tanam padi nggak ya? Gandum ada ya? Nggak ya? Ibu Elis paling nggak pernah ya. Sama Pak Henry, Pak Apin pasti nggak pernah juga ya tanam padi. Kalau saya dulu orang tua memang petani, jadi kami hidup di sawah, di ladang juga, tanam padi di sawah ada, tanam padi di ladang juga ada. Ya, nggak tahu Richard. Oh bapak pendeta ya, pernah tanam padi enggak ya? Pernah ya, oke. Jadi Bapak Saudara, kalau kita tanam padi, entah mengapa padi itu kita tanam baik-baik, tiba-tiba di antara padi itu akan tumbuh rumput, akan tumbuh lalang. Ya, aneh gitu ya. Dan terkadang juga kalau tanah itu kita enggak tanam padi, enggak akan tumbuh padi. Tapi lalang tetap tumbuh. Gitu ya. Artinya apa? Itu lalang mana lebih mudah tumbuh, lalang atau gandum atau padi? Lalang. Bayangkan ada padi, rawat padi, tanam padi, di antaranya lalang bisa tumbuh. Tapi tempat itu kalau kita nggak tanam padi nggak akan tumbuh padi. Tetapi lalang bisa tumbuh. Nah itu prinsip yang sangat penting Bapak Saudara. Terkadang semak duri lalang, bukan terkadang, itu lebih sering dan lebih mudah tumbuh tanpa dirawat daripada padi atau gandum yang dirawat. Nah ini memperlihatkan kepada kita betapa pentingnya untuk merawat sesuatu yang baik. Ya. Kejahatan itu nggak perlu diajarkan. Ya, itu gampang sekali orang buat kejahatan. Tapi kebaikan, untuk melakukan kebaikan itu rasanya sulit banget. Nah inilah satu perumpamaan yang Tuhan ceritakan kepada murid-muridnya. Jadi Bapak Saudara, cerita dalam Matius pasal 13 ini merupakan sebuah perumpamaan. Tuhan menceritakan sebuah perumpamaan, pengandaian. Perumpamaan itu artinya apa? Tuhan Yesus sedang mengajarkan sebuah kebenaran yang agaknya sulit dimengerti dengan memberikan sebuah cerita perumpamaan. Itulah perumpamaan. Ya, jadi pengandaian. Jadi ini bukan cerita beneran, tetapi di dalam cerita ini terkandung kebenaran yang hakiki yang ingin Yesus ajarkan kepada kita. Ya, ada juga orang bilang kadang-kadang seperti ilustrasi. Ya,
contoh. Ada yang ilustrasi benar sesuai dengan kisah nyata, tapi ada juga yang tidak. Ya, oke. Nah, ayat kunci kita di ayat yang ke-30 bagian A. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Bapak Saudara, jelas sekali maksud Tuhan ketika dia berbicara hal kerajaan sorga itu seperti seorang penabur yang menanam gandum, tapi kemudian ada musuh datang menanam lalang dan mereka bertumbuh bersama. Itu menceritakan bagaimana di tengah kehidupan dunia ini ada orang yang kemudian seperti gandum, orang benar, tapi kemudian ada orang seperti lalang, yaitu orang fasik. Tetapi kemudian mereka tumbuh bersama. Musuh itu adalah iblis, roh jahat. Tapi nanti kita lihat ada musuh yang kedua selain iblis, ya. Jadi biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Bapak Saudara, coba kita lihat. Ketika murid-murid datang, dia bilang kan, bisa aja kan dalam perumpamaan itu, Tuhan cabut saja lalang itu supaya nggak mengganggu gandum itu. Tapi apa bilang Tuhan sang empunya ladang itu? Jangan, biarkanlah dia tumbuh bersama. Nanti setelah tiba waktunya masa penuaian, nah di sanalah kita akan lihat, di sanalah akan dipisahkan. Gandum terlebih dahulu dikumpulkan, berkas-berkasnya, kemudian lalang juga akan dikumpulkan dan dibakar. Artinya apa, Bapak Saudara? Kenapa Tuhan mempersilahkan, Tuhan membiarkan sehingga lalang dan gandum itu tumbuh bersama? Bukankah bisa merugikan gandum, betul nggak? Merugikan gandum kalau kita ya cabut aja. Tapi ternyata Tuhan tidak mau. Ya, kasar kata jelasnya, kenapa sih Tuhan biarkan orang jahat terus bertambah di dunia, betul ya? Kan kalau nggak ada orang jahat, wah enak kan? Baik semua kita. Wah bahaya nih. Kalau nggak ada orang jahat, jangan-jangan kita semua ini yang jadi jahat. Tidak demikian. Artinya apa, Bapak Saudara? Tuhan sedang memperlihatkan kepada kita akan kebaikannya. Ya. Jadi kita lihat keadilan Tuhan. Tuhan itu sangat adil. Tuhan mau agar semua manusia menikmati kebaikan Tuhan. Lalang dan gandum dibiarkan tumbuh bersama, menikmati berkat-berkat Tuhan, matahari, sumber daya bersama-sama. Sama semua ciptaan Tuhan di dunia ini. Bukankah semua kita menikmati sumber daya dari Tuhan yang sama? Tuhan menciptakan matahari untuk siapa? Orang yang percaya Tuhan menikmati matahari. Orang yang tidak percaya Tuhan menikmati matahari enggak? Menikmati. Orang yang percaya Tuhan menikmati nafas kehidupan, betul nggak? Orang yang tidak percaya Tuhan bahkan menyangkal Tuhan, menikmati enggak? Menikmati juga. Tumbuh bersama di dunia ciptaan Tuhan. Itu betapa luar biasanya Tuhan. Jadi jelas sekali Bapak Saudara bahwa rancangan dan pemberian Allah untuk manusia itu sungguh amat baik. Allah tidak pernah merancangkan yang tidak baik untuk kita manusia. Apalagi mau memberikan yang buruk buat umat ciptaannya. Tidak, Bapak Saudara. Yang ada kita manusialah yang dengan segala tabiat dosa kita tidak pernah merasa puas dan tidak menghargai akan segala kebaikan Tuhan. Kadang-kala kita sering protes kepada Tuhan. Mana keadilan Tuhan? Betul. Saya sudah berusaha hidup baik, taat kepada Tuhan, tapi mana hasilnya? Yang sana yang tidak percaya Tuhan, yang mengabaikan Tuhan, rasanya kok kehidupan mereka lebih enak daripada kehidupan saya. Mana keadilan Tuhan? Saya mau katakan, Tuhan tetap adil dan sangat mengasihi kita. Itu bukti kasih Tuhan. Sehingga semua manusia, apakah dia percaya Tuhan, tidak percaya Tuhan, mengabaikan Tuhan, taat kepada Tuhan, tetap dia menikmati belas kasih dari Tuhan. Sampai masa waktunya. Ada waktunya, Bapak Saudara. Ya. Untuk itu mari kita baca Yakobus 1 ayat 17. Kiranya terus mengingatkan kepada kita akan bagian ini. Bersama-sama 3. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang,
padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Luar biasa, pemberian yang baik, anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, dari Bapa kita. Tidak ada perubahan. Bapa kita itu tidak berubah-ubah. Sekarang mengasihi kita, besok kemudian benci kepada kita, enggak. Maka dia kasih yang kekal. Bapa yang sangat mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kalau kita lihat Kejadian 1 ayat 31 jelas, setelah 6 hari Tuhan melihat semua ciptaannya apa? Sungguh amat baik. Rancangan Tuhan sejak awalnya untuk memberikan kita kebaikan, bukan hal-hal yang jahat, ya. Oke, tapi kemudian cerita tadi, mengapa kemudian muncul kejahatan baik di sekitar kita, bahkan juga di dalam hidup kita, pikiran kita, hati kita sering muncul itu. Kenapa? Karena ada musuh yang datang menabur lalang dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, terkadang hati kita, melalui orang-orang di sekitar kita. Ayat 25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ada musuh, ya, ada musuh. Musuhnya apa? Yang pertama, iblis, ya. Kenapa iblis menjadi musuh dari Tuhan? Karena iblis itu sifatnya untuk apa? Membunuh dan membinasakan manusia, dan tidak ada kebenaran, dan dia adalah bapa segala pendusta. Bermusuhan, bertolak belakang dengan Bapa. Bapa memberikan apa? Kehidupan. Iblis apa? Mengambil kehidupan, mau membinasakan, mau untuk membunuh. Iblis apa? Pembohong, pendusta. Bapa kebenaran, nggak bisa ketemu. Maka dia menjadi musuh daripada si jahat, musuh dari Allah. Ya, oke. Yohanes 8 ayat 44. Ia, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Tidak hidup dalam kebenaran. Di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, jadi ini peringatan untuk kita. Kalau kita masih suka dusta-dusta, berkata bohong, hati-hati. Kemungkinan bapa kita adalah janganlah ya. Itu firman Tuhan. Mari belajar katakan kebenaran. Katakan kebenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebihnya daripada itu berasal dari si jahat, ya. Walaupun terkadang ketika kita berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, terkadang kita merasakan kerugian, ya. Saya punya pengalaman melayani satu keluarga pengusaha di Tarakan. Sampai sekarang masih sering hubungi saya. Usahanya itu lumayan besar. Dia ekspor kepiting, udang ke luar negeri. Ada ke Malaysia, ada sampai ke Cina, ya. Dia sering telepon saya. Dalam diskusi kami, dalam konseling, ini yang selalu saya sampaikan ke mereka. Katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kemudian dia katakan, Pak, saya berusaha akan mengatakan, melakukan hal seperti ini. Puji Tuhan, berapa hari terakhir kemarin dia telepon saya, katanya mereka dapat SMS pemberitahuan dari pajak. Dari pajak mereka itu sudah, kan perpajakan rupanya bisa memantau keluar masuk uang di dalam rekening kita. Dan dia bilang ini sudah ada surat masuk, kemudian dikatakan itu mereka sudah menunggak pajak kalau mau bayar itu mau sampai 2M, ya, 2 miliar itu ya. Baru kemudian dia telepon saya, dia kasih tahu, Pak, ini masalah kami gini. Ya udah, kita berdoa, ya. Saya cuma bilang tetap katakan ya di atas ya, tidak kalau tidak. Dia bilang iya Pak, saya akan melakukan itu. Terbuka apa adanya, karena enggak gampang. Saya enggak tahu bagaimana kehidupannya, tapi dia katakan seperti itu. Puji Tuhan, berapa hari kemudian dia telepon saya. Dia bilang, Pak, puji Tuhan, semua berjalan dengan baik. Rupanya yang 2M itu katanya yang di buku rekeningnya itu
dimasukkan di dalam NPWP, wajib pajak, harus diambil dari pajak itu. Kenapa? Karena mereka hitung yang masuk saja di penghasilan, tapi yang pengeluarannya itu nggak dihitung, nggak dipotong. Wah, jadi sampai menumpuk sampai miliaran rupiah yang harus dibayar. Wah, itu nggak gampang. Awalnya dibetul dikduk, tidak gampang Bapak Saudara untuk keluar kerugian 2 miliar. Dia sudah berusaha mati-matian setiap hari, kemudian keluar 2 miliar begitu aja, itu bukan uang yang sedikit. Tapi itu yang dia pelajari, Saudara. Ya di atas, ya tidak di atas, tidak. Ya. Bapak Saudara, belajarkan bagian sangat penting sekali. Oke, jadi itu musuh yang pertama. Terus musuh yang kedua apa? Yakobus pasal 4. Musuh kedua dari Allah adalah hawa nafsu, persahabatan dengan dunia. Ya. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Ayat 3. Kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk apa? Memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi musuh Allah adalah orang-orang yang walaupun mungkin berdoa meminta kepada Tuhan, tetapi dia meminta itu hanya untuk memuaskan keinginan dagingnya, nafsu dunianya. Mau hidup bersahabat dengan dunia, Tuhan bilang itu adalah permusuhan dengan Tuhan. Makanya itu yang terkadang menghimpit kita di dalam pertumbuhan. Gandum itu kemudian terhimpit. Kenapa? Karena nafsu dunia yang terus menggerogoti dalam kehidupan kita. Minggu depan kita akan lihat bersama temanya. Di sini enggak? Oh, belum ya. Mana temanya minggu depan? Oke, nanti ya. Ada tema minggu depan, menanam di tanah yang baik ya, dari Matius 13 juga ini sebelumnya. Bagaimana supaya tumbuhan itu bisa bertumbuh dengan baik ya. Karena minggu pertama kita sudah berbicara benih itu harus mati dulu, baru dia bisa berbuah banyak, yaitu benih Kristus. Minggu kedua kita sudah berbicara tentang Allah yang memberi pertumbuhan, bukan kita. Tugas kita hanya menanam. Nah, hari ini kita melihat bagaimana gandum dan lalang itu tumbuh bersama. Minggu depan kita mau lihat bagaimana bagian kita untuk menanam di tanah yang baik ya. Oke, jadi itu musuh Allah. Pertama iblis, yang kedua hawa nafsu dunia yang ada dalam hidup kita. Jadi jangan selalu salahkan iblis ya. Apa-apa itulah salahkan iblis. Oh, iblis itu ya. Iblis yang goda, benar. Iblis yang goda, tapi siapa yang tergoda? Kita kan. Yang terkadang bukan saja iblis goda kita, kita yang godain iblis. Oh, itu bahaya. Iblis sudah memang tunggu-tunggu untuk menggoda kita, kita buka celah goda dia. Nah, selesai, langsunglah ya, jadilah kehendaknya. Oke. Nah, berikut. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Apa Tuhan bilang? Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Tuannya mau saja mencabut, tapi ternyata kalau lalang itu enggak dicabut, itu sedang menyatakan bukti cinta kasih Tuhan bagi gandum itu. Ya. Allah tidak mencabut lalang dan membiarkannya tumbuh bersama gandum karena Allah mengasihi gandum itu. Allah mau gandum itu tumbuh dan berbuah sampai masa penuaian. Kalau lalang itu dicabut, terikut gandum belum ada buahnya, kan kasihan. Maka dibilang jangan, tunggu saja. Allah tidak mau ada gandum yang tercabut sebelum waktunya atau ikut tercabut dengan lalang. Jadi sabar-sabarlah ya. Kalau ada sesuatu, orang-orang mungkin khususnya
ya, yang menjadi lalang di sekitar kita. Jangan minta-minta Tuhan cepat cabut dia, cabut nyawanya, janganlah. Angkat dia dari, janganlah. Pas Tuhan angkat dia, kita juga ikut terangkat, nah selesai kita ya. Itu ada belas kasih Tuhan ya. Oke, jadi sabar. Ya, sabar itu aja kuncinya. Tuhan mengasihi kita. Ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Oh ya ini ya, sorry ya. Ini yang untuk tema kita minggu depan. Kita kembali ini. Ya, Allah tidak mau ada gandum yang tercabut. Ya, tema minggu depan, menabur di tanah yang baik. Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Karena gandum dan lalang itu harus tumbuh bersama. Kalau dicabut, kasihan gandum itu. Yang harus kita lakukan ini. Di ayat 25, memberikan satu pengertian yang baik. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Maksudnya apa? Kenapa musuh itu menaburkan pada waktu semua orang tidur? Ayo, kenapa kira-kira? Kenapa pada waktu tidur kemudian dia baru, bukannya pada orang lagi bangun? Kenapa? Ayo, yang suka tidur mana? Kita semua ini suka tidur. Waktu kita tidur, kita sadar nggak? Nggak sadar ya. Anak kami Jos Valery kalau tidur itu ngeri, sampai teriak-teriak dia gitu ya. Bahkan sampai ngomong dia, "Oh ini." Baru bangun, tanya, "Dek, apa yang kau bilang?" Nggak tahu. Waktu orang tidur dia nggak sadar. Artinya apa? Yang perlu kita lakukan, jangan tidur-tiduran. Artinya apa itu? Berjaga-jaga senantiasa sampai masa penuaian. Jangan biarkan diri kita tertidur lelah. Ya, orang kalau sudah tidur itu, pokoknya udah tidur udah asik lah, apalagi kalau mimpinya asik adek ya. Nah, mereka dua kalau malam sebelum tidur doanya apa? Supaya mimpi indah katanya, nggak mimpi buruk. Kadang kalau mimpi buruk bangun tengah malam nangis itu, nggak bisa tidur lagi, gelisah banget ya. Tapi kalau dia mimpi indah, itu kalau nggak dikasih bangun nggak akan bangun deh ya. Makanya iblis menggunakan waktu orang-orang ini tidak berjaga-jaga. Ketika orang tidur juga. Ini berbicara tentang apa? Mengapa orang tidur? Orang paling gampang tidur kenapa? Kenapa? Bu Lasma kedengaran. Kenapa orang gampang tidur ketika ngantuk? Ya, gitu ya, ngantuk tidur. Sudah waktunya kan. Apalagi orang tidur karena ya lelah, sudah terlalu lelah langsung duduk saya nggak tahu Pak Henry ya, di mobil pernah tertidur nggak Pak ya? Saking lelahnya orang itu bisa tidur sambil duduk, bahkan sambil berdiri loh. Lelah, capek. Atau apalagi orang suka tidur apa? Orang suka tiduran malas. Orang malas tiduran aja, nggak ada kerjaan lain kan? Apa yang dia lakukan? Ya tidur saja. Ya, makanya satu bagian ketika Yesus datang ke Taman Getsemani, Tuhan bilang apa kepada murid-muridnya? Tunggu di sini, berjaga-jagalah. Kemudian Yesus maju ke depan, dia berdoa di Taman Getsemani. Setelah itu dia kembali, dia dapati muridnya sedang ngapain? Sedang tertidur. Tuhan Yesus tegur mereka. Tuhan Yesus bilang apa? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan saya 1 jam saja? Yesus maju lagi, dia kembali lagi, dapati lagi mereka tertidur karena mereka memang sudah kelelahan. Tuhan Yesus bilang lagi, berjaga-jagalah. Ya, Bapak Saudara, gandum dan lalang itu diizinkan Tuhan tumbuh bersama. Yang perlu kita lakukan apa? Sadar, berjaga-jaga senantiasa, sabar sampai masa penuaian tiba.
Ya, Matius 26 ayat 1. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, jadi berjaga-jaga senantiasa dimanapun kita pergi dan berada, kita berjaga-jaga. Sebelum tidur berdoa, Tuhan tolong saya. Karena kalau kita sudah tidur, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Selebihnya Tuhan yang beracara. Yang perlu kita lakukan hanya menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, gandum dan lalang tumbuh bersama. Maksudnya apa? Allah telah memperlihatkan kepada kita bahwa dalam segala persamaan dan kebersamaan yang dinikmati manusia pada akhirnya ada perbedaan besar yang akan dialami oleh setiap orang. Ingat ayat terakhir dalam pembacaan kita tadi? Apa dia bilang? Pada akhirnya ketika masa penuaian, lalang dan gandum akan dituai. Ya, hati-hati Valdo ya, jangan sampai tertidur ya. Valdo sudah mulai ngantuk segini ya. Digoda iblis nanti ya. Oke, akan ada masa penuaian. Apa perbedaannya? Di masa penuaian, saya mendapati dalam Maleakhi pasal 3 itu sangat indah sekali. Jadi ternyata walaupun gandum dan lalang tumbuh bersama, menikmati sumber daya yang sama, kebaikan Tuhan yang sama, tapi ada perbedaan besar pada akhirnya. Ya, apa perbedaannya? Mari kita lihat Maleakhi pasal 3. Enggak. Wah, ini enggak enak ya. Ayat 13 dia bilang apa? Wih, enggak enak Bu, jangan bilang ke saya ya, dalam bicaramu. Ayat 13, bicaramu kurang ajar tentang aku firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang kamu? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Nah ini yang Tuhan bilang ini tadi. Ini apa tadi? Kurang diajar. Kenapa? Karena orang-orang ini bilang apa? Sia-sia ibadah kepada Tuhan. Nggak ada untung kita memelihara ketetapan-ketetapan Tuhan. Nggak ada untung. Nggak ada guna kita berjalan, berkabung, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nggak ada guna. Tapi Tuhan bilang apa? Mereka apa? Orang itulah yang bicaranya. Saya nggak enak kalau sama anak-anak. Saya jarang pakai kata itu. Paling-paling kalau sudah bilang kurang itu, tapi kurang baik gitu. Agak kasar kedengarannya itu. Ayat 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kita lihat perbedaannya. Orang-orang yang kurang tadi, mereka bilang tadi, beribadah kepada Tuhan itu sia-sia, nggak ada untung. Memelihara hidup takut akan Tuhan nggak ada untung. Lebih berbahagia kita hidup dengan sembarangan. Lebih mujur orang yang berbuat fasik. Bahkan mereka pun mencobai Tuhan, mereka tetap aman-aman saja. Mereka adalah orang yang kurang diajar tadi ya. Ayat berikutnya itu sangat penting ya. Akhirnya Tuhan berkata, Tuhan memperhatikan dan mendengar orang-orang yang takut akan Tuhan. 17 dan 18. Mereka, orang-orang yang takut akan Tuhan akan menjadi apa? Milik kesayangan Tuhan sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat apa? Perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya.
Jadi jelas sekali, lalang dan gandum bagaimanapun tetap berbeda. Ya, kita sayang lalang. Kalau kita panen pun lalang kita sayang, bisa enggak? Kemudian buah lalang kemudian kita masak, jadikan nasi, enggak akan bisa. Tidak akan bisa. Pada akhirnya tetap akan ada perbedaan, ya. Tapi lihat kebaikan Tuhan, ya. Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa, makanya dikasih kesempatan lalang tumbuh bersama dengan gandum, menikmati kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan gak mau, karena akhir daripada kehidupan ketika masa penuaian tiba, masa Tuhan datang itu tiba, itu ngeri banget. Ya, lalang akan dibakar, gandum akan dikumpulkan, berkas-berkasnya dimasukkan ke dalam lumbung. Ya. Tapi lihat kebaikan Tuhan. Tuhan mau semua orang bertobat dan kembali kepadanya. 2 Petrus 3 ayat 9. Apa kata firman Tuhan? Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, saya percaya di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Lalang bisa jadi gandum, amin. Di dalam mujizat Tuhan bisa, tidak ada yang mustahil. Selama masa Tuhan, waktu Tuhan masih ada. Jangan pernah berlambat-lambat. Baik kita yang ada di tempat ini, maupun Bapak Saudara yang kemudian mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan ini di mana saja. Waktu Tuhan kita tidak tahu. Ya, Allah mau supaya jangan ada yang binasa. Allah mau semua orang bertobat dan kembali kepadanya. Ibrani 4 ayat 7b. Dengan nyaring kita baca 3. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Kuncinya adalah terus datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapapun kita, apakah kita mungkin saat ini seperti gandum, atau bahkan mungkin seperti lalang? Tapi kalau kita mendengarkan kabar baik ini, Allah mau kita datang kepadanya. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan tumbuh bersama, menikmati kebaikan Tuhan bersama. Waktunya untuk kita terus mau datang kepada Tuhan, sehingga kita boleh menikmati berkat-berkat kasih karunia di dalam anugerah Tuhan kita. Ya, Tuhan memberkati kita. Tuhan terus menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Dalam anugerah Tuhan kami ada. Hamba boleh membaca kitab suci dan merenungkan, mengingatkan kami kembali betapa Allah sangat mengasihi kami. Tapi dalam kasih Allah ada musuh yang tidak menghendaki kami menikmati kasih Tuhan, yaitu iblis, yang datang untuk membunuh, membinasakan, untuk mendustai manusia. Dan juga ada hawa nafsu dalam diri kami, keinginan untuk bersahabat menikmati kehidupan dunia ini. Tuhan, kasihani kami, ampuni kami Tuhan, tolong kami hari demi hari. Biarlah kami mau terus dipulihkan, sehingga kami boleh menikmati belas kasih Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih, sehingga Engkau mendapati kami sebagai gandum yang bertumbuh subur, gandum yang menghasilkan buah dan memberi dampak yang baik dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan, berkati kami semua yang mendengarkan kabar baik ini Tuhan, sehingga kemanapun kami pergi dan berada, kami terus diingatkan belas kasih Tuhan bagi kami sungguh nyata. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan terus mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati mereka Tuhan dalam menjalankan tugas-tugas mereka, berkati sehingga mereka tetap diberikan hikmat kebijaksanaan. Berkati juga Tuhan untuk kota Pekanbaru, untuk provinsi Riau, berkati Tuhan di mana kami berada. Biarlah di mana kami ada, kami boleh menikmati hak-hak yang baik, yang kemudian boleh menunjang kami di dalam melaksanakan aktivitas kami setiap hari. Terima kasih, berkati untuk seluruh program, rencana pelayanan di tempat ini. Biarlah nama Tuhan sajalah yang dimuliakan.
Kami semua yang ada di tempat ini berkati, kuatkan kami, beri kami kesehatan, kesatuan untuk terus menjalankan ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang hadir maupun yang tidak hadir, yang mengikuti melalui media massa yang ada, berkati Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami untuk taat kepada Tuhan, tapi banyak tantangan yang kami hadapi. Untuk itu mampukan kami Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati anak-anak, berkati di dalam perjalanan kami, sehingga kami berhasil di dalam semua yang kami kerjakan di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, warta gereja untuk kita. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran jemaat Tuhan ya hari ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang beribadah bersama kami melalui media sosial yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Ya, minggu depan ibadah tetap waktu yang sama, jam 10 hingga jam 11. Kemudian sharing live hari Jumat jam 7 hingga jam 8 di gereja ya. Di gereja, kecuali ada permintaan khusus kita bisa lakukan di rumah jemaat ya. Oh ya, minggu hari Jumat kemarin di tempat kami ya. Jumat depan di tempat Richard, siap ya? Ya tempatmu di sini juga kan. Takut dia sudah, bengong dia. Oke, kita akan melaksanakan ibadah Padang ya. Ibadah Padang hari Selasa ya. Saya berharap Pak Henry keluarga tidak ada acara lain ya. Itu harapan saya, kalau ada ya kita mau bikin apa ya. Hari Selasa itu tanggal 19, pas tanggal merah. Hah? Oh, libur cancel tanggal? Oh, Rabu. Oh, berarti ke Rabu ya? Oke. Rupanya libur di cancel ya. Ada penundaan ya. Sudah berapa kemarin yang ini juga digeser kan? Ada. Yang hari raya kemarin kan di Sorong. Oh, berarti Rabu ya? Berarti Rabu. Oke, ya. Rabu kita akan berangkat ya paling enggak jam 9. Setelah sampai di sana kita ibadah, makan bersama, rekreasi ya untuk menyegarkan ya. Baru kurang lebih jam 2 kita bisa pulang. Supaya pulang agak capek-capek baru kita tidur. Tidur sambil berjaga-jaga gitu ya. Oke, untuk teknis pengaturannya nanti ibu-ibu sudah bicarakan hari Jumat kemarin. Nanti tinggal dipermantap kalau masih ada hal-hal yang kurang untuk ditambahkan. Ya, rencananya di Muara Fajar ya, di tempat kami itu, tempat pinjam itu ya, sambil lihat-lihat dan doakan tempat itu ya. Oke, saya sudah permisi, mereka sudah oke, sudah siap ya. Mereka sangat senang malah ya. Oke, itu nanti kalau ada hal-hal yang lain nanti boleh disampaikan kepada kami setelah ibadah ya. Oke, terima kasih jemaat Tuhan yang boleh mengikuti beribadah bersama di tempat ini maupun melalui media sosial ada. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Engkau yang mempunyai kehidupan. Engkau yang memberikan kami kesempatan menikmati berkat-berkat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Kami sudah beribadah, memuji Tuhan, bersekutu bersama saudara seiman, menaikkan doa, permohonan, syafaat kami, syukur kami. Terima kasih. Boleh mendengarkan sabda firman-Mu yang kiranya boleh menguatkan kami, memberkati kami. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Lindungi kami dalam perjalanan, supaya tiba di rumah dalam keadaan selamat. Dan biarlah apa yang kami lakukan hari ini dan hari-hari selanjutnya, biarlah kami lakukan di dalam takut akan Tuhan, sehingga di dalamnya Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, anugerah dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi, pujilah.
surga dan bumi, pujilah Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh. Demikian untuk rangkaian ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.